اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada tema kali ini kita melanjutkan apa yang kita bicarakan tentang lanjutan daripada Adam. Pada tema yang lalu sudah kita katakan bahwa al-bashar ketika ditiupkan roh, dia mempunyai potensi kesadaran. Ketika Adam ini diajarkan oleh Allah tentang asma, berarti ada komunikasi yang kita tidak tahu komunikasinya bagaimana, tapi dikatakan Allah mengajarkan asma. Ini artinya pertama, kesadaran spiritual tentang pengenalan Allah, tentang ini sudah dimiliki oleh Adam. Kita tahu bahwa kesadaran yang kita bahas kemarin, setidaknya sebagai manusia sempurna mempunyai 3 kesadaran. Kesadaran intelektual, kesadaran spiritual, kesadaran moral. Jadi pada tahap Adam ini, pada tahap makhluk Adam ini, atau saya katakan kelompok Adam ini, nanti kita bahas perbedaannya, ini bahwa dia sudah mempunyai kesadaran intelektual. Kesadaran intelektual. Nah, Adam disuruh tinggal di Jannah, yang kita terjemahkan menjadi surga. Nah, di Jannah inilah Allah menginformasikan bahwa Adam digoda oleh syaitan. Di sini Allah tidak mengatakan Adam digoda oleh iblis, sebab iblis sebelumnya sudah keluar dari lingkungan Adam. Nah, ini dapat kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 36. Ayat 36 di sana Allah mengatakan fa'azallahumas syaitan. Jadi Adam diperdaya oleh syaitan. Nah, siapa syaitan ini sebenarnya? Nah, di sini secara singkat dulu saya ingin mengatakan bahwa di dalam bahasa Arab kata syaitan kita juga mendengar kata syayatin di dalam Al-Qur'an. Ketika kita bertemu kata ini, kata syaitan ini memiliki 2 makna asal kata. Yang pertama dari kata syata, yang kedua dari kata syatana. Nah, penggunaan kata syaitan ini menunjukkan bahwa huruf nun yang ada di kata syata ini adalah suatu huruf tambahan. Nah, penggunaan kata syaitan dengan makna ini bukan menunjukkan pada sosok oknum secara fisik, tapi adalah pemikiran-pemikiran yang ada di dalam subjek. Pemikiran-pemikiran, kalau boleh kita katakan pemikiran syaitani yang ada di dalam subjek. Subjek ini bisa siapa saja. Subjek ini karena apa? Karena pemikiran nalar yang diterimanya dari data-data apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya. Nah, ini dinalarkan di dalam pikiran subjek melalui fuad. Kemarin kita sudah bahas fuad, tergantung pada suara dan bentuk. Nah, disinilah Allah mengatakan bahwa Adam digoda syaitan. Berarti Adam bukan digoda oleh sosok iblis. Oleh sebab itu Allah tidak mengatakan iblis. Allah mengatakan syaitan. Artinya pemahaman Adam yang sudah ditinggal di Jannah ini berkembang sehingga ada pemikiran-pemikiran yang melenceng dalam diri Adam. Pemikiran inilah yang disebut pemikiran syaitan. Tergoda Adam oleh pemikiran-pemikiran itu. Nah, ini dapat kita lihat misalnya di dalam Al-Quran ketika Allah menunjukkan sosok, Allah menggunakan kata syayatin, tapi ketika Allah menggunakan adanya dialektika pemikiran di dalam subjek-subjek, itu Allah menggunakan syaitan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jadi yang menyebabkan Adam tertipu bukan oleh iblis, tapi oleh syaitan, pemikiran yang ada di dalam dirinya.
syaitan inilah yang disebutkan Allah misalnya di surah Al-A'raf itu mendapati bisikan pawaswas, istilah kita pawaswas lahumas syaitan. Jadi mendapat pemisikan syaitan. Nah, pemikiran ini itu dapat kita lihat yang pertama, Adam agar Adam dapat menampakkan auratnya. Adam menampakkan auratnya. Di sini bukan artinya Adam agar mereka menampakkan auratnya, ini artinya sebelumnya Adam tidak tahu tentang apa yang dimaksud dengan aurat itu. Sebab manusia Adam yang kita katakan tadi ini adalah kelompok-kelompok makhluk-makhluk awal. Kita tidak bisa membayangkan bahwa Adam bisa menjahit, karena intelektual dia belum mempunyai intelektual. Berarti pemahaman menampakkan aurat ini artinya masalah-masalah moral. Yang kedua, di dalam percakapan, di dalam dialektikanya itu, kalau kita lihat di dalam surah Al-A'raf antara ayat 20 sampai 23 itu, yang kedua, agar Adam jangan jadi malaikat. Nah, ini semua dalam konteks moral. Yang ketiga, agar Adam bisa hidup kekal, jangan meninggal. Nah, yang jadi permasalahannya, dari mana Adam tahu tentang konsep kekal, tentang konsep kematian? Karena kalau dia harus kekal, tentu dia harus paham tentang konsep kematian. Karena apa? Karena semasa al-bashar, setelah Adam, mereka melihat ada yang hidup dan mati yang berkembang, sehingga Adam memahami bahwa di dalam lingkungannya, kehidupannya itu ada sesuatu, ada makhluk yang mati, sehingga timbullah konsep ingin kekekalan di dalam diri Adam itu. Ini biasa karena setiap manusia mempunyai rasa survive, ingin mempertahankan kehidupan di alam dunia ini. Nah, ini kerja daripada fuad. Jadi di sini Adam masih mengandalkan nalar fuadnya untuk memahami apa-apa yang dilihatnya. Nah, oleh sebab itu kita melihat informasi itu kemudian dilanjutkan ketika Adam memakan buah yang ada di pohon itu, sehingga tampaklah auratnya. Nah, di sini Allah pengen menunjukkan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia Adam ini membuat dia merasa ada kesadaran di dalam dirinya, merasa kesalahan, ibarat anak kecil yang melakukan kesalahan sehingga dia merasa takut, tapi di dalam kesadaran dirinya ada sesuatu yang membuat dia, oh ini boleh, ini tidak boleh. Nah, sehingga disinilah mulai timbul kesadaran moral daripada Adam. Nah, oleh sebab itu kita dapat melihat juga ketika kesadaran moral Adam timbul, dia mengetahui tentang dirinya, maka dilanjutkanlah ayatnya, Adam menutup dirinya, maka dia merasa telanjang, dia menutup dirinya dengan dari daun-daun surga, min waraqil jannah, dengan daun-daun surga. Artinya apa? Artinya sampai di sini Adam sudah timbul kesadaran moral di dalam perkembangan dirinya untuk menuju manusia insan seperti yang kita katakan. Nah, perkembangan peralihan inilah Allah menggunakan dengan kata ihbit. Ihbitu yang kita pahami sekarang dengan diusirnya Adam, diturunkan dari surga di luar dunia ini, diturunkan ke bumi, diusir dari surga, diturunkan ke bumi dengan makna dari kata ihbit. Ya, oleh sebab itu
ada dua perubahan di dalam diri Adam. Seperti yang saya katakan tadi, pertama ada perubahan moral. Nah, perubahan moral ini diindikasikan, dicontohkan dengan adanya penyesalan Adam dengan doa yang kita kenal, Rabbana zalamna ampusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minadh zalimin. Ini kesadaran diri Adam, adanya kesadaran moral bahwa dia sudah melakukan kesalahan daripada apa yang dilakukannya. Nah, oleh sebab itu pada ayat Al-Baqarah itu kita lihat Adam pertama kali ketika diusir, Adam mengucapkan Rabbana zalamna ahbitu minha. Nah, setelah itu kita lihat lagi lanjutan ayat ayat selanjutnya di surah Al-Baqarah ayat 37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat. Fatalaqqa Adam mir rabbihi kalimatin. Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Nah, di sini kita tahu bahwa di dalam bahasa Arab kalimat itu adalah suatu kata yang mempunyai makna. Dan di dalam bahasa Indonesia juga kalimat gabungan antara dua atau lebih kata yang mempunyai makna. Nah, disinilah mulai abstraksi mulai berjalan, mulai berkembang. Jadi sampai di sini tadi Adam mempunyai dua kesadaran sudah, kesadaran spiritual ketika Allah mengajarkan segala sesuatu dengan Adam, dengan malaikat. Yang kedua, adanya kesadaran moral ketika dia menyadari dirinya bersalah. Nah, ketika Allah memberikan beberapa kalimat ini, inilah mulai berkembang kesadaran intelektual. Disinilah mulai proses kalam berjalan. Disinilah baru ada pembelajaran taklim. Karena memahami kalimat tidak mungkin tanpa melalui pembelajaran. Nah, perkembangan inilah yang disebutkan oleh Allah dengan ayat lanjutannya surah Al-Baqarah ayat 38. Di situ Allah mengulangi lagi, qul nahbitu minha jami'an. Ihbit. Jadi Allah menggunakan dua kali. Pertama, ihbitu yang pertama, dilanjutkan Adam menyesal dirinya. Ihbitu yang kedua adalah kelanjutan daripada Allah menyampaikan kalimat. Nah, nanti apa makna ihbit, makna kata habata ini akan saya lanjutkan pada tema selanjutnya sehingga kita paham. Tapi yang jelas ketika perkataan firman Allah pada ihbitu yang kedua, di sini menunjukkan bahwa proses kesadaran intelektual mulai berjalan. Oleh sebab itu kalau kita lihat berbeda isinya ihbitu yang pertama dan yang kedua. Ihbitu yang kedua Allah mengatakan qul nahbitu minha jami'an. Allah mengatakan, kita terjemahkan, turunlah kau dari surga sekalian semuanya. Fa amma ya'tiyannakum, kalau sampai pada kalian itu, kepada kalian itu minni hudaya, petunjuk dari aku, kata Allah. Faman tabi'a huda, barang siapa dan dia mengikuti, barang siapa yang mengikuti petunjuk itu, maka kata Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini di surah Al-Baqarah ayat 238. Jadi ada beda. Di sini Allah mengatakan setelah ihbit yang kedua Allah menyatakan Allah memberi petunjuk. Petunjuk tidak mungkin bisa dipahami tanpa kemampuan intelektual di dalam diri setiap subjek. Jadi sampai di sini apa yang saya jelaskan lengkaplah
kesadaran yang diterima, bekerjanya kesadaran. Pertama, kesadaran spiritual Allah, pengenalan terhadap Allah. Yang kedua, kesadaran moral. Adam melalui persepsinya dia bisa tahu mana yang salah yang benar. Yang ketiga, kesadaran intelektual. Adam mulai mengembangkan abstraksinya. Disinilah Adam mulai masuk proses insan. Nah, masuk proses insan inilah harus ada sosok yang mengajarkannya. Yang kita bahas kemarin, sosok itu namanya Idris. Nah, tema selanjutnya akan kita bahas sehingga menjadi jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.